Anda kembali menyaksikan Sergap, pemirsa. Diduga akibat pengemudi mengantuk, sebuah minibus di Durensawit, Jakarta Timur menabrak belakang truk pembawa kelapa yang berhenti di lampu merah. Evakuasi pengemudi yang terjepit berlangsung dramatis. Pengemudi Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berupaya mengevakuasi pengemudi yang terjepit bodi minibus di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan dengan menarik bagian depan dan belakang minibus menggunakan truk. Setelah hampir setengah jam, korban berhasil dikeluarkan dari ruang kemudi. Korban NIR 21 tahun mengalami luka di wajah dan kaki dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat sopir minibus melaju dari arah Jatinegara menuju Pondok Kopi. Namun diduga pengemudi mengantuk, minibus menabrak bagian belakang truk yang sedang berhenti di lampu merah. Nah, kita mau belok kanan, kita pergi belakang. Udah gitu aja. Nah, ya. Posisi lagi lampu merah. Oh, merah posisinya. Kondisi pas waktu nabrak benturannya sangat keras. Gimana? Benturannya sangat keras tadi waktu pas. Keras ya. Kerasnya benturan membuat bagian depan minibus ringsek hingga membuat pengemudi terjepit bodi mobil. Yaitu menarik setir ya, tongkat setirnya itu ke depan. Nah, jadi kendalanya tadi ketika kita narik tongkatnya itu atau tunggulnya itu mobilnya ikut ketarik. Akhirnya kita bantu dengan mobil kita menahan di belakang, demikian. Kasusnya ditangani unit Laka Lantas 1 Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang supir dan penumpang minibus terlibat keributan di Cilegon, Banten. Warganet menduga kejadian yang viral di media sosial ini buntut pemalakan dua pelaku saat lalu lintas padat. Dua pria berusaha menganiaya seorang sopir truk dan kernetnya di jalur Merak, Kota Cilegon, Banten. Sambil berkata kasar, salah satu pelaku bahkan meminta salah satu awak truk untuk turun. Pada video yang viral ini, warganet sempat menduga ada unsur pemalakan kepada awak truk tersebut. Namun setelah ditangkap, kejadian ini karena kedua pelaku emosi, mobil mereka nyaris diserempet truk. Usai kejadian, truk tetap berjalan. Mau buru-buru Pak, mau nyalip saya, kadang saya lagi macet, hampir nomor mobil saya klaksonin sama saya, malah dia marah-marah. Ya udah tunggu saya, kata saya di depan ya, katanya. Belum diketahui motif kedua pelaku berupaya menyerang sopir dan kernet truk tersebut. Polisian di jalan sehingga berakhir keributan yang ada terjadi di pom bensin Jalan Cikuasa Atas, Kecamatan Merak, yang kemudian direkam oleh awak truk tersebut. Petugas segera meminta klarifikasi dari sopir truk. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Akibat bersenggolan, dua buruh angkut di pasar tradisional Angso Duo, Jambi terlibat perkelahian hingga menewaskan salah satunya. Korban ditemukan tewas akibat luka senjata tajam. Pelaku dibekuk setelah sempat melarikan diri usai kejadian. Histeris keluarga pecah saat mengetahui anggota keluarganya tergeletak tak bernyawa dengan sejumlah luka dan berlumuran darah. Korban ditemukan pada pagi hari di tengah pasar dengan bekas luka senjata tajam sempat mengejutkan para pedagang pasar. Sebelum ditemukan tewas, korban dan pelaku sesama buruh pasar sempat berkelahi yang diawali karena masalah sepele, bersenggolan saat bekerja mengangkut barang. Korban sempat memukul pelaku yang kemudian dibalas dengan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Pelaku langsung kabur usai kejadian. Pelaku yang kabur dibantu temannya dibekuk di tempat persembunyiannya di sebuah pondok di tengah hutan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penangkapan berlangsung dramatis sempat diwarnai aksi perlawanan.
Dari pemeriksaan, pelaku mengaku emosi hingga menyerang korban. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Antara korban dengan pelaku terjadi tabrakan gerobaknya, mungkin rebutan pekerjaan. Si korban melakukan pemukulan terhadap pelaku. Ini menurut keterangan yang baru kami dapat dari si pelaku. Kebetulan si pelaku ada membawa sebilah pisau yang terselip di pinggangnya, spontan melakukan penusukan. Jenazah korban telah diserahkan ke keluarga di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk dimakamkan. Sementara pelaku yang menyesali perbuatannya karena tersulut emosi dan hilaf masih menjalani pemeriksaan intensif. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Seorang wanita jadi korban penjamretan saat baru turun dari mobilnya di Medan, Sumatera Utara. Pelaku menggunakan motor, memanfaatkan kelengahan korban, menjamret tas berisi handphone, uang, dan surat berharga. Kamera CCTV ini merekam aksi jambret yang dialami seorang wanita saat baru turun dari mobilnya usai parkir di pinggir jalan Wahid Hasim, Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku yang menggunakan motor memanfaatkan kelengahan korban langsung menarik tas korban. Warga sempat berupaya mengejar pelaku namun gagal. Korban mengaku kehilangan uang, handphone, serta sejumlah surat berharga yang berada di dalam tas yang dirampas pelaku. Ya ada, itu ibu-ibu ya bang? Iya. Ibu-ibu ya bang? Tiba-tiba aja pas turun di peti gitu bang? Ya buka pintu ya, pas turun buka pintu. Buka pintu dari mobil. Dari mobil. Warga menyebut aksi kejahatan kerap terjadi di jalan di wilayah hukum Polsek Medan. Warga berharap polisi bisa rutin menggelar patroli di lokasi yang dinilai rawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan melaporkan. Pemirsa, seorang begal babak belur diamuk warga di Bekasi, Jawa Barat setelah korban berteriak minta tolong. Pelaku merampas handphone dan sepeda motor warga serta mengancam dengan senjata tajam. Dalam rekaman video amatir ini, seorang begal yang terjatuh dari sepeda motor diamuk warga Muara Bakti, Babelan, Bekasi. Begal ini beraksi bersama satu temannya yang berhasil kabur. Para begal melakukan perampasan pada penjual nasi goreng dan pengendara motor. Korban melawan dan berteriak sehingga mengundang perhatian warga. Datang tiba-tiba om, langsung menunjukkan senjata tajam ke arah saya. Karena saya takut, saya melarikan diri. Tapi HP sempat dikasih bang? HP ada di dalam laci om. Jadi ada di depan korban lagi. Oh ada korban lagi bang ya? Iya. Yang abang dengar itu korban diambil apa bang? Sepeda motor. Begal diamankan polisi setelah mendapat laporan warga. Barang bukti yang diamankan senjata tajam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Kombes Riko Sunarko, dicopot dari jabatannya karena dianggap lalai dalam pengawasan. Dua anggota Polrestabes Medan sempat menerima suap 300 juta rupiah untuk pembatalan tersangka narkoba. Yang menerima 300 juta melalui pengacaranya, dari pengacaranya kepada siapa diserahkan? Siap, kepada saya sendiri. Kamu? Siap. Tahu jawab yang jelas-jelas. Bapak pertanyaan supaya tidak menimbulkan persepsi. Siap. AKP Paul Simamora, mantan Kanit Narkoba Polrestabes Medan pada Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra mengakui menerima uang 300 juta rupiah untuk pembatalan kasus narkoba suami Imayati sebagai tersangka. Uang kemudian diberikan pada mantan Kasat Narkoba Kompol Oloan Siahaan. Jawab tidak. Ada. Jawab tidak ada. Tidak ada. Jawab. Yang benar yang mana? Siap. Ada. Yang benar yang mana? Oloan. Kamu jangan lari-lari. Benar nggak ngomong gitu? Digunakan. Betul. Ada. Jawab. Siap apa? Jawab. Siap apa? Ada apa tidak? Jangan siap-siap aja. Siap. Siap ada. Siap. Ada. Siap ada. Itu jelas-jelas. Kompol Oloan Siahaan sempat membantah di hadapan Irjen Panca Putra, namun akhirnya mengakui menerima uang.
Bahkan sebagian uang digunakan Kompol Oloan untuk kepentingan pribadi. Akibat suap uang untuk pembatalan kasus narkoba, Kompol Oloan Siahaan dan AKP Paul Simamura dikenai sanksi kode etik serta hukuman disiplin. Kapol Restabes Medan, Kombes Riko Sunarko, juga dicopot dari jabatannya. Dan pelaksanaan tugas sehari-hari, teman-teman sekalian, pimpinan sudah memberikan arahan agar ditunjuk pelaksana tugas harian. Dan terhitung hari ini, saya menunjuk Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Armia Fahmi selaku pelaksana harian tugas Kapolres Restabes Medan. Kasus suap untuk pembatalan tersangka kasus narkoba terungkap setelah seorang pecatan polisi mengungkapkan pengakuan tentang pemberian uang melalui kuasa hukum Imayati, istri tersangka narkoba. Uang suap 300 juta rupiah telah dikembalikan pada Imayati. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Gara-gara anjing berkelahi memicu penganiayaan dan pengeroyokan ibu rumah tangga yang tinggal bertetangga. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap.